Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait titik pusat massa atau lebih tepatnya adalah susunan benda tiga dimensi nih. Di video sebelumnya kita udah sempat ngebahas terkait titik pusat massa untuk susunan satu dan 2 dimensi ya. Di video kali ini yang kita bahas adalah susunan benda tiga dimensi. Nah, sebenarnya konsepnya tuh sama kalau kita ngomongin tentang titik pusat massa, yaitu bayangin aja kita punya tiga benda ruang yang kayak gini, atau kita kenal sebagai box nih. Kalau seandainya kita pengen tahu titik pusat massa dari ketiga box ini, maka yang pertama kita harus lakukan adalah kita gambarkan dulu diagram Cartesiusnya, yaitu ada sumbu X, Y, dan sumbu Z nih. Karena kita pengen tahu titik pusat massanya, maka kita bisa mulai dari sumbu X dulu yaitu X sama dengan X1 dikali M1 tambah X2 dikali M2 tambah X3 dikali M3 dibagi dengan total massa boxnya yaitu M1 tambah M2 tambah M3 nih. Nah, biasanya di soal itu yang diketahui bukan massa, melainkan volume. Terus gimana tuh caranya? Jadi gini, yang namanya massa itu kan nilainya setara dengan massa jenis dikalikan dengan volume ya. Atau massa sama dengan rho dikalikan volume nih. Berarti kalau kita uraikan nilai massanya maka diperoleh yaitu X1 dikali rho dikali V1. Begitu juga untuk box 2 dan 3 nih. Dibagi dengan rho dikalikan V1 tambah rho dikali V2 tambah rho dikalikan dengan V3. Untuk benda yang homogen, maka nilai massa jenisnya tuh sama. Artinya nilai rho-nya dapat kita kelompokkan nih kayak gini. Rho kurung buka X1 dikali V1 tambah X2 dikali V2 tambah X3 dikali V3 dibagi dengan rho kurung buka V1 tambah V2 tambah V3 nih. Oke, nilai rho ini kita bisa coret ya. Sehingga yang tersisa apa nih? Yaitu X sama dengan X1 dikali V1 tambah X2 dikali V2 tambah X3 dikali V3 dibagi dengan total dari volumenya nih, yaitu V1 tambah V2 tambah V3. Oke, kita udah tahu nih cara ngitung pusat massa pada arah sumbu X. Terus gimana nih kalau seandainya kita pengen tahu pusat massa untuk sumbu Y dan sumbu Z? Ya nilainya kurang lebih sama nih, yaitu Y sama dengan Y1 dikali V1 tambah Y2 dikali V2 tambah Y3 dikali V3 dibagi dengan total volume ketiga bendanya. Begitu juga pada sumbu Z. Gitu. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait titik pusat massa untuk susunan benda tiga dimensi? Oke, sama seperti benda dua dimensi lainnya nih, yaitu ada benda tiga dimensi yang sudah didefinisikan pusat massanya. Misal kayak prisma pejal, di mana nilai pusat massanya untuk sumbu Y yaitu setengah dikalikan dengan tingginya nih. Kemudian selir pejal yaitu sama, Y0 sama dengan setengah dikalikan dengan tingginya. Limas pejal beraturan yaitu sepertiga dari tinggi limasnya. Dan seterusnya. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Suatu bangun ruang disusun sedemikian sehingga memiliki titik pusat massa pada arah sumbu X adalah 2 meter dan total volumenya yaitu 4 meter persegi. Jika ditambahkan bangun ruang yang sama dengan pusat massa terletak 2 meter pada arah sumbu X dan volumenya 4 meter persegi, yang ditanya adalah tentukan titik pusat massa sekarang. Oke, diketahui bahwa nilai X-nya untuk kejadian pertama adalah 2 meter. Kemudian volume totalnya yaitu 4 meter persegi nih. Ditambah dengan suatu benda yang memiliki titik pusat massa ketika disusun adalah 2 meter dan volumenya yaitu 4 meter persegi. Yang ditanya adalah berapa sih nilai titik pusat massa gabungannya? Oke, jadi gini, kita bahas kejadian pertama dulu aja kali ya, yaitu sebelum kita kasih benda tambahan, yaitu X sama dengan X1 dikali V1 tambah X2 dikali V2 tambah seterusnya nih, dibagi dengan total volumenya. Oke, nah V1 tambah V2 tambah seterusnya ini kan merupakan V total ya. Berarti
X sama dengan X1 dikali V1 tambah X2 dikali V2 tambah seterusnya dibagi dengan V total. Kalau kita masukkan nilainya, maka diperoleh yaitu 2 sama dengan X1 dikali V1 tambah X2 dikali V2 tambah seterusnya dibagi dengan 4. Maka nilainya yaitu kalau kita pindah ruaskan, 2 dikali 4 adalah 8 gak sih? Oke, ini merupakan nilai dari X1 dikali V1 tambah X2 dikali V2 tambah seterusnya adalah 8 nih. Terus kalau kita bahas kejadian kedua, yaitu ketika kita menambahkan benda tambahan, maka nilainya akan berubah nih menjadi X aksen sama dengan X1 dikali V1 tambah X2 dikali V2 tambah seterusnya ditambah dengan benda tambahannya nih, yaitu X plus dikalikan dengan V plus dibagi dengan V1 tambah V2 tambah seterusnya ditambah dengan V plus nih. Nah, kalau kita masukkan nilainya, maka diperoleh yaitu 8 nilai ini ditambah dengan X plusnya yaitu 2 dikalikan dengan V plusnya adalah 4 dibagi dengan 4 ditambah dengan V plusnya yaitu 4. 8 ditambah 8 dibagi dengan 8. Nilainya adalah 16 dibagi 8 gak sih? Atau sama dengan 2 meter. Oke, di sini kita tahu nih bahwa ternyata titik pusat massa sekarang itu tuh nggak berubah. Nilainya sama, terletak di sumbu X sama dengan 2 meter. Oke deh, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait titik pusat massa untuk susunan benda 3 dimensi nih. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!